a teen from small-town America who's been on a crime rampage through the U.S. and Canada. Now, police on both sides of the border are desperate to catch him. Pada tahun 2007, seorang remaja bermasalah dari Pulau Komano menarik perhatian berbagai negara. Sebagai seorang buronan yang berhasil menghindari polisi melalui serangkaian petualangannya dengan menggunakan mobil, kapal, hingga pesawat terbang. Dan inilah kisah The Barefoot Bandit. Colton Harris Moy lahir pada tanggal 22 Maret 1991 di Washington, Amerika Serikat, dari pasangan Pamela Kohler dan Gordon Moore. Colton dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis, di mana ayahnya memiliki laporan dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang kemudian ayahnya meninggalkan keluarga Colton ketika masih balita dan sang istri dengan hak asuh tunggal. Colton pun tumbuh kembang tanpa seorang ayah, yang dimana mereka menjalani kehidupan dengan finansial yang pas-pasan di sebuah trailer yang bobrok. Dikarenakan finansial yang kurang stabil ini, Kohler, ibu dari Colton, menjadi stres dan meluapkannya dengan meminum minuman alkohol yang menyebabkan Colton berada di lingkungan yang tidak stabil dan penuh dengan kekerasan. Sejak saat ini pun, atau tepatnya pada usia 7 tahun, Colton menjadi sering melarikan diri dari rumah dan sering menghabiskan waktu berhari-hari di hutan. Demi bertahan hidup di hutan, Colton mulai membobol rumah dan mencuri berbagai alat kemah serta makanan. Pengakuan Colton dalam melakukan pencurian barang terjadi pada saat dia berusia 12 tahun dan dia pun mulai menjalani hukuman di pusat penahanan remaja. Colton juga pada saat itu masih di sekolah di Stanwood Middle School, tetapi akhirnya dipindahkan ke Lincoln Hill Alternative School karena masalah indisiplin yang terus-menerus dilakukan olehnya. Ternyata di sekolah barunya pun sama, tidak ada perubahan perilaku. Dan pada kelas 9, Colton pun perlahan berhenti sekolah dan akhirnya putus sekolah. Tidak lagi terikat dengan sistem sekolah, Colton pun terus melanggar hukum dengan melakukan pencurian. Kemudian, pada tanggal 12 Juli 2006, surat perintah dikeluarkan untuk penangkapan dirinya setelah Colton tidak menghadiri beberapa sidang wajib atas perbuatannya. Setelah mengetahui bahwa dia menjadi buronan polisi, Colton melarikan diri. Ia mendirikan tempat perkemahan yang tersembunyi jauh di dalam hutan Pulau Komano dan melanjutkan praktiknya membobol rumah untuk mendapatkan makanan dan perlengkapan lainnya. Beberapa rumah yang dibobolnya ternyata memiliki berbagai barang elektronik seperti komputer yang kemudian mulai Colton akses untuk belajar sendiri secara otodidak bagaimana cara mencuri data identitas. Yang kemudian dia berhasil mencuri kartu kredit dan memakainya untuk membeli makanan dan perlengkapan bertahan hidup untuk dirinya atas nama pemilik kartu kredit tersebut. Setelah berbagai aksinya dilakukan untuk menghindari polisi, Colton tertangkap dan ditahan pada tanggal 9 Februari 2007. Colton telah melarikan diri selama 6 bulan dan kini dia mendapat hukuman 3 tahun di Green Hill School, sebuah fasilitas penahanan remaja dengan keamanan yang tinggi di Chehalis. Selama dia ditahan di Green Hill, Colton berperilaku baik sehingga dia dialihkan ke Griffin, yang dimana sistem keamanannya tidak seketat penjara sebelumnya. Dan terbukti pada 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 April, Colton berhasil kabur melalui jendela yang tidak terkunci di penjara Griffin. Setelah berhasil melarikan diri dari Griffin, Colton mencuri mobil dan kembali ke Pulau Komano, di mana dia melanjutkan kebiasaannya
menerobos masuk berbagai rumah untuk mencuri makanan dan perbekalannya selama di hutan. Kali ini, pemerintah daerah lebih siap dan melakukan kampanye secara agresif untuk menangkap Colton. Media lokal pun pada saat itu memperhatikan hal ini dan berita segera bermunculan tentang remaja pencuri misterius ini. Pada tanggal 18 Juli 2008, ada sebuah berita yang mendapat perhatian media yang sangat besar ketika deputi serif di Pulau Kamano mengejar sebuah Mercedes hitam yang terlihat mengemudi secara ugal-ugalan dan tidak menentu arahnya mau kemana. Saat mobil polisi mendekat, pengemudi Mercedes tiba-tiba melompat keluar dan lari ke dalam hutan. Ketika polisi menggeledah mobil tersebut, mereka menemukan berbagai barang curian seperti kartu kredit, ponsel, dan kamera digital yang digunakan pengemudi mobil tersebut untuk mengambil potret dirinya sendiri. Dan saat itu, Serif Pulau Kamano dengan cepat mengidentifikasi bahwasannya orang dalam foto tersebut merupakan Colton, termasuk gambar Colton yang diambilnya, di mana dia terlihat berbaring terlentang di tengah hutan dan menetap lurus ke arah kamera. Buronan berusia 17 tahun ini kemudian mendapat julukan yang menarik karena kebiasaannya melakukan perampokan sambil bertelanjang kaki, yang diberi julukan oleh media The Barefoot Bandit. Karena semakin meluas dan tersebarnya tentang kasus dirinya, Colton memutuskan untuk melarikan diri dari Pulau Kamano dengan menggunakan perahu curian dan melarikan diri ke Pulau Orcas. Setelah kedatangannya di Pulau Orcas, kantor serif San Juan County mulai menerima semakin banyak laporan pencurian di pulau tersebut, yang menyebabkan kekhawatiran warga Pulau Orcas semakin meluas. Keadaan pun semakin krisis. Puncaknya, pada tanggal 2 Oktober 2008, The Orcas Island Chamber of Commerce mengadakan pertemuan khusus untuk mengatasi pembobolan dan perampokan yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian, polisi meningkatkan upaya untuk menangkap orang yang bertanggung jawab dalam perampokan yang terjadi di Pulau Orcas, yang saat ini diduga kuat adalah Colton Harrismore. Colton memutuskan untuk melarikan diri dari buronan polisi yang sekarang dipasang untuknya di Pulau Orcas, dan mencuri sebuah pesawat Cessna 182 dari hanggar pesawat di Pulau Orcas. Meskipun tidak memiliki pengalaman penerbangan sebelumnya, Colton berhasil lepas landas dari Pulau Orcas dan terbang 300 mil ke timur, di mana dia mendaratkan pesawatnya di Yakama Indian Reservation dan melarikan diri sebelum pihak berwenang tiba. Diyakini bahwa Colton belajar mengendarai pesawat secara otodidak dengan membaca buku tentang panduan pesawat, menonton DVD instruksional, dan menghabiskan waktu berjam-jam bermain flight simulator. Ketika polisi menggeledah pesawat tersebut, tanda jejak kaki ditemukan di dalam kokpit dan membenarkan bahwa Harrismore sebagai tersangka. Setelah pencurian pesawatnya, Colton mencuri berbagai mobil untuk berpergian dan melakukan perjalanan antar tempat ke tempat lainnya seperti Reno, Sacramento, dan Washington Timur agar polisi sulit untuk melacak keberadaan dirinya. Saat dalam pelariannya ini, Colton mendapat dakwaan yang diajukan terhadapnya oleh jaksa Island County, diantaranya pencurian identitas, penerbangan ilegal pesawat, dan berbagai hal lainnya. Kemudian, pada Mei 2009, Colton kembali ke Pulau Kamano dan melanjutkan permainan kucing-kucingannya dengan Departemen Serif Island County. Tepatnya pada tanggal 19 Juni 2009 dini hari, dia menerobos masuk ke dalam mobil patroli yang diparkir di depan rumah seorang deputi dan mencuri peralatan polisi, termasuk telepon seluler, senapan polisi beserta peluru cadangannya. Menanggapi hal ini, Departemen Serif meningkatkan upaya untuk menangkap Colton.
Meskipun pada saat itu dirinya masih berusia 18 tahun, Colton selalu berhasil berada beberapa langkah di depan penegak hukum. Sepanjang musim panas 2009 hingga musim gugur, Colton melanjutkan pola penjelajahannya. Kemudian, pada tanggal 11 September 2009, Colton mencuri pesawat keduanya, Cyrus SR-22, dari Bandara Umum Pulau San Juan dan menerbangkannya ke Pulau Orcas, yang kemudian Colton mendaratkan pesawatnya di landasan pacu Bandara Umum Pulau Orcas. Dari sana, dia mencuri perahu dan berlayar ke Point Robert. Jalur perjalanannya membentang melintasi British Columbia dan akhirnya berhenti di Bonners Ferry di Idaho Utara. Kemudian, pada tanggal 29 September 2009, Colton masuk ke hanggar pesawat Bonners Ferry dan kembali mencuri sebuah pesawat Cessna 182 yang merupakan pesawat curian ketiganya. Colton berhasil menerbangkannya sejauh 260 mil ke barat. Awal tujuan Colton adalah untuk mendaratkan pesawatnya di Kamano. Namun, dikarenakan pesawatnya kehabisan bahan bakar, membuat Colton harus memaksa pendaratan darurat di dekat air terjun Granite. Selama penyelidikan hanggar pesawat Idaho, polisi menemukan jejak kaki yang kemudian polisi mengidentifikasi bahwa kemungkinan besar itu jejak kaki Colton. Pada tanggal 2 Oktober 2009, surat waran kembali dikeluarkan atas Ports Entry Bulgaria untuk Colton. Diikuti 2 bulan kemudian dengan surat perintah penangkapan federal akibat pencurian pesawat Bonners Ferry. Saat ini, Colton telah menjadi tersangka utama atas sekitar 100 pencurian di seluruh Washington, Idaho, dan Kanada, yang sebagian besar melibatkan mobil, pesawat terbang, dan speedboat. Tidak terpengaruh oleh tuduhan yang begitu banyak terhadapnya, Colton kembali menyita pesawat Cyrus SR-22 lainnya dari Bandara Anacortes pada 10 Februari 2010, yang kemudian dia mendarat di Pulau Orcas. Setelah itu, pada keesokan harinya, Colton merampok toko lokal homegrown grocery dan mencuri uang tunai lebih dari $1.000. Sebelum dia lari dari toko tersebut, Colton menggambar jejak kaki berbentuk kartun di lorong toko, dan jejak kaki itu diakhiri dengan pesan mengejek. Pada titik ini, FBI juga terlibat dalam perburuan tersebut, dan beberapa aparat dikerahkan ke Pulau Orcas. Kemudian, para penjaga pantai dikerahkan untuk berpatroli di perairan, mencari perahu yang mencurigakan. Helikopter Black Hawk pun diterbangkan untuk membantu upaya penangkapan Colton. Namun, lagi dan lagi, Colton berhasil melarikan diri dari Pulau Orcas dan pergi ke Pulau San Juan yang berada di dekatnya, di mana Colton kemudian mengemudikan perahu curiannya untuk kembali ke pulau asal di Pulau Kamano. Segera setelah itu, FBI memberikan hadiah $10.000 untuk siapapun yang memberikan informasi yang mengarah terhadap buronan berusia 19 tahun ini. Pada bulan Juni 2010, Colton melarikan diri dari banyak dan padatnya kehadiran polisi di Washington dan melakukan sebuah perjalanan melintasi negaranya dengan serangkaian kendaraan curian sampai ke timur hingga Lyoness. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2010, sebuah Cessna dilaporkan dicuri dari Bandara Bloomington, Indiana. Seperti yang diduga, Colton bertanggung jawab atas pencurian pesawat tersebut. Kemudian, Colton menggunakan pengalaman pilotnya untuk mencapai Bahama, di mana dia terpaksa mendaratkan pesawatnya di dekat Pulau Great Abaco. Setelah pendaratannya, Colton menemukan jalan ke desa-desa terdekat, di mana dia bertahan selama beberapa hari dengan mencuri makanan dari toko dan restoran desa tersebut.
11 Juli 2010, Harris Moore ditangkap di sebuah tempat yang bernama Harbor Island di Bahamas. Berkat serangkaian informasi dari penduduk setempat, polisi Bahamas berhasil mendekati buronan terkenal tersebut setelah ia menabrakkan perahu curiannya ke gundukan pasir dan terjebak tidak jauh dari pantai. Karena tidak mau mengambil resiko, polisi menembak mati mesin kapal dan memerintahkan dia untuk mengangkat tangannya. Namun, Colton kemudian menanggapinya dengan menodongkan pistol ke kepala dia sendiri dan mengancam akan menarik pelatuknya. Para polisi kemudian membujuknya bahwa Colton tidak terlibat dalam kasus ini. Colton pun menurutinya dan segera diserahkan kepada pihak berwenang.